Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Kami perlu juga memberitahukan bahwa kami lebih cepat mengupload video. Hal itu dikarenakan beberapa hari ke depan ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman. Ajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dalam ibadah rumah tangga, yaitu dari epistel Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Salah satu sifat daripada manusia, yaitu sifat keingintahuan yang sangat tinggi. Baru sifat yang lain yang dimiliki oleh manusia adalah sifat ingin sama seperti Allah. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana narasi yang dituliskan, yaitu pembicaraan atau komunikasi yang terjadi antara Hawa dan Allah. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas sekali kita melihat bagaimana sifat keingintahuan daripada manusia itu dimanfaatkan oleh si ular. Dalam perikop kita ini sangat jelas diceritakan bagaimana si ular memanipulasi pengertian yang dimiliki oleh Hawa. Si ular bertanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini pertanyaan yang membutuhkan
sebuah kebenaran, sebuah jawaban. Karena si Hawa berpikir pernyataan yang disampaikan oleh si ular salah, maka dia mencoba ingin meluruskan pemahaman itu. Hawa tidak menyadari bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh si ular adalah pertanyaan jebakan. Disinilah dimulai sebuah dialog yang mengarahkan pemikiran perempuan itu dari kebenaran menjadi kepada kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Hawa meluruskan. Hawa katakan bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh mereka makan. Antitesis dari yang disampaikan oleh ular. Jika ular mengatakan semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, Hawa mengatakan boleh, kecuali pohon yang ada di tengah taman. Lalu di dalam dialog ini terjadi pemahaman yang berbeda juga. Pemahaman yang menjadi sebuah kebenaran, yaitu bahwa manusia yang Tuhan ciptakan dilarang memakan buah pohon yang di tengah taman. Ketika mereka memakannya, maka ada konsekuensi, yaitu mereka akan mati. Itu yang diajarkan oleh Allah dan itu menjadi sebuah kebenaran. Tapi si ular mencoba mempermainkan pemikiran dan keingintahuan daripada Hawa. Ketika Hawa katakan bahwa buah pohon yang ada di tengah taman tidak boleh dimakan, ular katakan boleh. Bahkan ular tawarkan, kalau engkau memakannya, maka engkau akan sama seperti Allah. Dalam pikiran dari Hawa, wow, begitu luar biasa bisa sama seperti Allah. Dan dia tergoda dengan bujuk rayu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketergodaan daripada Hawa itulah awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa itu sebenarnya dosa? Khususnya di dalam perikop kita ini. Banyak orang bilang bahwa dosa itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa. Tetapi kami secara pribadi mau mengatakan tidak demikian. Pengertian daripada dosa yaitu bagaimana kuasa yang lain. Yang artinya seperti apa? Ada kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah, yaitu iblis. Maka ketika kuasa iblis yang membelenggu dan memperbudak daripada manusia, yaitu dalam perikop ini Hawa dan Adam, maka itulah yang dinamakan dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, berarti terjadi perpindahan status manusia itu, yaitu status manusia dari milik Allah menjadi milik dosa, dari hamba Allah menjadi hamba dosa. Sebelum dosa itu hidup di dalam manusia, sebenarnya yang menuntun manusia itu adalah Roh Allah. Tetapi setelah dosa, hidup manusia, khususnya Hawa dan Adam, yaitu menjadi dituntun oleh dosa, dituntun oleh iblis. Yang berarti dengan perpindahan status itu, maka yang diakibatkan adalah manusia dan juga alam ini juga merasakan akibatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Hawa memakan buah pohon itu dan dia memberikan kepada Adam. Maka seketika itu juga mereka menjadi telanjang. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Kenapa mereka setelah makan buah pohon itu mereka telanjang? Mereka baru menyadari. Hal itu mau memberitahukan ketika mereka tunduk dan diam
dan melakukan segala kuasa Allah memerintah di dalam kehidupan mereka. Mereka ditutupi oleh kuasa Allah, mereka dipermuliakan Allah. Akan tetapi ketika mereka sudah berpindah status dari status manusia yang benar di hadapan Tuhan menjadi manusia yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka pada saat itulah mereka telanjang. Yang artinya apa? Kuasa Allah tidak menyelimuti kehidupan mereka lagi. Yang justru yang ada adalah bahwa mereka sudah sama seperti binatang yang lain, yang hidupnya telanjang, yang hidupnya tidak terlalu berkenan di hadapan Allah. Ini hal yang begitu menarik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika manusia sudah ada di tangan kuasa yang lain, maka mereka bertolak daripada Allah. Maka pada saat itulah mereka baru menyadari ketelanjangan mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, hal apa yang boleh kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Kami membuat sebuah tema, yaitu akibat daripada dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali kita berpikir bahwa kehidupan kita ini yaitu kehidupan yang terberkati. Bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang benar-benar berjalan di dalam Tuhan. Namun sering juga kita berpikir dan melakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita melakukan segala keinginan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, keberdosaan yang terjadi, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, membuat manusia itu hilang dari kendali dari Allah. Maka lewat firman Tuhan ini kita mau diingatkan. Yang pertama sekali kita mau diingatkan bahwa kita sebenarnya manusia yang sudah rusak itu sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus. Maka kehidupan kita sudah disempurnakan kembali di dalam Tuhan. Akan tetapi lewat kesempurnaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam Yesus Kristus, kita mau dikendalikan oleh Roh Tuhan. Dikendalikan oleh Roh Tuhan, jangan terlalu mudah terpengaruh oleh tawaran dunia ini. Bapak Ibu, kita boleh melihat zaman sekarang. Banyak orang tergiur mendapatkan jabatan dengan melakukan korupsi. Banyak orang sekarang ini tidak menyadari juga bahwa hidupnya adalah milik Allah. Dia menjadikan hartanya menjadi tuan bagi dirinya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak, kita mau diajarkan bagaimana dunia ini menawarkan hal yang begitu menarik. Tetapi ketika kita hidup di dalam penawaran yang ditawarkan oleh dunia, kesesatan, kecelakaan, dan kematian yang kekal menjadi bagian kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita mau berada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajarkan bagaimana providensi Allah, penyertaan Allah benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah ingin memulihkan kehidupan kita lewat Yesus Kristus. Sekalipun firman ini menggambarkan, menceritakan bagaimana awal mula keberdosaan manusia. Akan tetapi kita mau katakan di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi menghidupi awal mula kita berdosa. Tetapi kita harus mengimani awal mula kita diselamatkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua yang harus kita imani, jangan pernah kita, Bapak Ibu, meninggalkan iman demi dunia ini.
Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Ada satu keluarga pendeta. Pendeta yang berlatar belakang sebenarnya dari orang kaya. Kehidupan mereka berkecukupan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika mereka mengatakan akan mengabdikan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, mereka katakan kami siap untuk menderita. Mereka tinggalkan semua kekayaan, kemewahan yang mereka miliki. Mereka melakukan sebuah penginjilan ke daerah terpencil Afrika. Di sana mereka masuk ke sebuah hutan untuk menginjili orang-orang pedalaman. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka mulai melarat. Mereka mulai tersiksa. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya yang mereka bayangkan ketika sudah melayani Tuhan akan ada kebahagiaan. Tapi justru yang mereka dapatkan adalah penderitaan. Mereka tidak tahan dengan semua penderitaan. Mereka membayangkan bagaimana enaknya dihormati. Mereka membayangkan bagaimana enaknya mendapatkan makanan yang banyak. Mereka membayangkan enaknya mempunyai kedudukan yang selama ini mereka nikmati. Mereka tinggalkan semua penderitaan itu dan masuk ke dalam kehidupan semula. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita sering sekali seperti itu. Seperti seorang Hawa yang ingin sama seperti Allah. Bahkan yang paling mirisnya sekarang, sering sekali kita menjadi Tuhan untuk diri kita, Tuhan untuk sesama. Bahkan kita sering sekali ingin menjadikan kuasa kita lebih besar daripada kuasa Allah. Lewat firman Tuhan pada saat ini, kita mau diajarkan bagaimana kehidupan orang Kristen, orang yang beriman sesungguhnya. Kehidupan yang telanjang di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, semua dipulihkan, semua disempurnakan. Kuasa dosa ditelanjangi dari kehidupan kita. Tuhan berikan mahkota kemuliaan, supaya kita menjadi dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Jangan tergoda oleh tawaran dunia ini. Jangan mau engkau lari dari kuasa Allah dan mau engkau diperintah oleh kuasa yang ada di dunia ini. Jadikan hidupmu bahwa kuasa Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kehidupanmu. Hiduplah dengan beriman kepada Tuhan, bukan dengan dosa lagi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, dan Tuhan yang maha agung. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu khususnya pada saat ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajari kami supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan kuasa-Mu yang memerintah hidup kami, tidak kuasa dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Salam sehat.